Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du, para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dan kesehatan, diberikan pertolongan, setidaknya sampai saat ini kita dipilih untuk bisa melalui ujian-ujian selama musibah pandemi ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang menganggap bahwa kehidupan ini adalah kesempatan. Karena kalau kita melihat kehidupan ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, entah kesempatan yang keberapa kalinya dalam hidup ini, maka insya Allah semoga juga kita ditolong oleh Allah. Kita akan berusaha untuk mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, sebagaimana dalam hadis Nabi, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kriteria orang yang cerdas dalam perspektif atau dalam pandangan Rasulullah adalah orang yang dana nafsahu, selalu berusaha mengevaluasi dirinya, menimbang-nimbang dirinya, bukan orang lain. Sebagaimana kelatahan-kelatahan yang dilakukan oleh kebanyakan orang, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Era media sosial ini adalah zaman latah. Apa yang sedang tren, maka itu yang dilakukan. Entah itu memproduksi konten sendiri atau melakukan hal-hal yang sifatnya mengkritisi orang lain yang mungkin tidak dikenalnya sekalipun. Padahal tentu akan lebih bermanfaat jika setiap kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita itu lebih diprioritaskan untuk kepentingan kita sendiri, dalam hal ini kepentingan ukhrawi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita. Beliau mengatakan, min husni islamirul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang kalau kualitas keislamannya sudah baik, dia akan lebih selektif melakukan tindakan apapun. Barangkali ini juga menjadi barometer kita. Kalau kita ingin tahu keislaman kita sudah sampai di tingkat mana, di level apa, barangkali indikatornya seperti yang disampaikan oleh baginda Rasul ini. Orang yang Islamnya baik, apapun yang hendak ia lakukan, dia akan seleksi bainal mudarrat wal manfaat, bainal mafsadah wal maslahah. Mana yang lebih baik, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain saja, tapi untuk keduanya. Tetapi dalam rumusan Al-Quran, kalau dalam bahasa manajemen transportasi, safety first, keselamatan itu lebih utama. Bagi siapa? Bagi diri kita tentunya. Dalam bahasa Al-Qur'annya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Seandainya kita semua umat Islam itu punya skala prioritas untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, baru orang lain, maka mungkin keributan-keributan seperti saat ini, terutama di media sosial, akan sedikit berkurang.
Kenapa? Karena semua orang selalu merasa tersindir, tersinggung, dan terpanggil untuk mengomentari sesuatu, padahal tentu saja tidak ada hubungannya dengan dirinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam rangkaian hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, barangkali ini walaupun panjang ada yang bisa kita kunci untuk kita coba praktikkan. Kalau kita sering mendengar ajakan-ajakan, ayo ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, betapa banyaknya sunnah Nabi. 23 tahun Rasulullah itu perjalanan menyampaikan risalah ilahiyah, dakwah nubuwah. Dan 23 tahun itu padat kegiatannya, kegiatan ta'lim, kegiatan memberikan edukasi kepada para sahabat. Bayangkan 23 tahun dan beliau hanya berhenti saat istirahat dan sholat saja. Selebihnya semua yang ada pada diri Rasulullah SAW adalah sunnah yang harus kita teladani. Oleh karena itu para sahabat pun merasa keberatan jika semua yang Rasulullah sampaikan itu harus dilakukan. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, mana yang terbaik? Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Beliau menjawab bahwa yang terbaik adalah adwamuha wa in qallat. Walaupun sedikit tapi continue, tapi terus menerus, tapi dawam, itu yang terbaik. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, yang pertama, man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang pertama, kalau ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia menemukan saudara seimannya dalam keadaan susah urusan dunianya, maka dia berinisiatif untuk membantunya menghilangkan kesedihan yang dialami oleh saudara seimannya. Sudah tidak usah rame-rame, tidak usah posting, tidak usah direkod, tidak usah didokumentasikan, karena ini adalah jelas kata Nabi, ini investasi besok di akhirat. Kalau dalam keadaan sedih, Allah yang akan hilangkan. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu anhu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini yang luar biasa. Satu kemudahan yang kita berikan kepada saudara seiman kita, maka Allah akan berikan kemudahan di dua kehidupan kita, di dunia dan kelak di akhirat. Apapun itu, tidak mesti dalam bentuk apa? Materi. Bisa jadi solusi, bisa jadi bahkan hari ini kita mau diajak ngopi saja untuk dengar dia cerita, curhat, itu sudah luar biasa. Tapi dengerin aja, nggak usah ngomporin. Nah, kadang-kadang kalau udah diajak ngomong, bablas. Sak kompor-kompornya, bukan kompor normal lagi, kompor bleduk lagi. Masya Allah. Padahal yang cerita, yang mau curhat, itu pengen numpahin semua keluh kesahnya. Dia baru ngomong mukaddimah belum selesai, separuh kalimat, separuh cerita sudah dipotong. Malah yang diajak dengerin ini yang dominan. Nah ini model-model konsultan gratisan begitu. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini double lagi. Kalau ada orang yang sedang dalam keadaan khilaf, mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan, kekeliruan, sepanjang tidak membahayakan banyak orang, tidak membahayakan diri orang lain, barangkali masih bisa dikandani, maka tutup kekurangan itu, kesalahan itu. Maka kalau kita melakukan itu, mau melakukan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala
akan membayar kita 2 kali lipatnya. Di dunia kesalahan kita ditutupi, di akhirat pun Allah tutupi. Bukankah kita juga tinggal tunggu giliran? Kalau hari ini kita melihat si fulan, tetangga kita, kawan kita melakukan kesalahan, tinggal tunggu waktu saja. Maka dalam hadis yang lain Nabi berpesan, kalau ada orang mencela keburukan orang lain, tunggu waktunya. Dia nggak akan mati kecuali dia akan mengalami hal yang serupa. Nah, barangkali kalau ada orang lagi keliru, nggak usah dibikin WA story, karena ini bahaya. Yang tersinggung banyak, yang disindir belum tentu baca. Ya, maka kita investasinya begitu. Kalau ada yang salah, kita coba tutupi. Kalau bisa dinasehati, diomongi. Kalau tidak, sudahlah, didoakan aja dari jauh. Kecuali apa yang akan ia lakukan berikutnya membahayakan dan merusak tatanan masyarakat, itu boleh. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ini juga menjadi simpulan dan garis bawah kita dari sebagian hadis panjang ini. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersamai, bahkan bukan hanya membersamai tapi juga menjamin akan menolong seseorang yang selalu berusaha membantu dan menolong saudara seimannya. Barangkali apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, sesederhana apapun yang bisa kita lakukan, jika ternyata itu dapat menghilangkan kepedihan orang lain, meringankan bebannya, memudahkan urusannya, itu termasuk dari upaya kita untuk fi aunil akh, menolong saudara kita, yang jaminan dan balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong, akan membersamai kita. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga selama bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan amal ibadah apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.